Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Juanda dengan NIM 22060300. Saya berada di kelas A4 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi kepada teman-teman tentang tematik kelas 3 tema 8 subtema 2 yang berjudul Pengalaman Sila Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materinya ya, teman-teman. Nah, apa sih tujuan pembelajaran dalam video ini? Yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar pada perisai Garuda Pancasila. Nah, kedua, siswa mampu mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBI, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya 5, sila artinya dasar atau adab. Maka jika digabungkan, Pancasila artinya 5 dasar. Dapat disimpulkan, Pancasila berisi 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia loh. Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara burung Garuda yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Nah, di sini ada gambar perisai Indonesia, yaitu Garuda. Dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Simbol-simbol Pancasila memiliki 5 dasar, yaitu pertama, bintang, kedua, rantai emas, ketiga, pohon beringin, keempat, kepala banteng, dan yang terakhir kelima yaitu padi dan kapas. Setelah kalian mengetahui simbol-simbol Pancasila, di sini saya akan menjelaskan satu persatu agar kalian lebih paham tentang Pancasila. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang tunggal dengan 5 sudut berwarna emas. Maknanya, bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada setiap manusia. Berikut contoh pengalaman sila pertama. Di sini ada beberapa contoh gambar yang menunjukkan sila pertama ya, teman-teman. Nah, contoh pertama menunjukkan Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan contoh gambar kedua, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Dan terakhir, gambar ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu juga mencintai tanamannya. Maka Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Contoh pengalaman yang lainnya yaitu pertama, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, menghormati agama orang lain. Keempat, tidak membeda-bedakan agama. Dan kelima, menghormati kebebasan orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas yang bermakna rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai persegi melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan, yang bermakna bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan,
saling membutuhkan satu sama lain dan bersatu menjadi kuat seperti rantai. Ikut contoh pengalaman sila kedua. Nah, di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan contoh pengalaman sila kedua. Contoh gambar pertama menunjukkan membantu korban bencana alam. Contoh kedua, bersikap sopan kepada orang tua. Dan contoh yang terakhir, ketiga, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Contoh pengalaman sila kedua lainnya yaitu pertama, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Kedua, menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Ketiga, menerima hak sebagai seorang pelajar. Keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kelima, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia, yang simbolnya pohon beringin. Maknanya, pohon beringin berukuran besar sehingga dapat berteduh di bawahnya, yang artinya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, yang bermakna bahwa keragaman suku bangsa menyatu di bawah nama Indonesia. Berikut contoh pengalaman sila ketiga. Pada gambar pertama menunjukkan mereka bersatu dan bekerja sama membersihkan lingkungan walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda. Contoh gambar yang kedua menunjukkan mereka bekerja kelompok mengerjakan tugas bersama-sama. Contoh pengalaman sila ketiga yang lainnya yaitu pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dalam diri. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menjaga toleransi antar umat beragama. Keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kelima, meningkatkan rasa bangga terhadap Indonesia. Keempat, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Maknanya yaitu rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarah, berdiskusi untuk melahirkan keputusan. Berikut contoh pengalaman sila keempat. Nah, di sini ada beberapa gambar ya teman-teman. Gambar pertama, bermusyawarah menentukan ketua RT. Gambar kedua menunjukkan bermusyawarah menentukan ketua kelas. Dan terakhir, gambar ketiga, bermusyawarah menentukan kelompok belajar. Contoh pengalaman sila keempat yang lainnya yaitu pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Keempat, berdiskusi memilih permainan apa yang akan dimainkan. Kelima, musyawarah untuk memilih ketua dalam suatu permainan. Kelima, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang simbolnya padi dan kapas. Maknanya yaitu padi melambangkan kebutuhan dasar pangan atau makanan setiap manusia, dan kapas melambangkan kebutuhan dasar sandang atau pakaian setiap manusia. Berikut contoh pengalaman sila kelima. Pada gambar tersebut menggambarkan mereka sedang bekerja sama untuk membersihkan kelas dan semuanya mendapat pembagian tugas secara adil. Contoh pengalaman sila kelima lainnya yaitu pertama,
bergotong royong bersama teman sekelas atau sekolah dalam menyelesaikan suatu kegiatan untuk kepentingan bersama. Kedua, membantu teman yang sedang mengalami kesusahan di sekolah atau kelas untuk urusan-urusan kebaikan. Ketiga, mempererat perkawanan dan persatuan dengan teman-teman di kelas atau sekolah. Keempat, tidak membeda-bedakan teman. Dan kelima, bersikap adil terhadap semua warga sekolah. Itu adalah materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila juga mempunyai manfaatnya, yaitu pertama, menjadi ujung tombak dalam berbagai permasalahan negara. Kedua, menjadi sebuah ciri khas dan jiwa sebuah bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai alat dalam mempertahankan kekokohan berdirinya bangsa Indonesia. Keempat, sebagai alat pemersatu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kelima, menjadi pandangan, pedoman hidup, dan cita-cita sebuah bangsa. Sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya subscribe, like, and share.